Selanjutnya segmen kita sampai di segmen kedua. Kita akan membahas berkaitan dengan steady dan unsteady flow, steady and unsteady flow sebagai bagian dari modul C4 untuk fluid kinematics. Kita lanjutkan catatan yang sudah kita siapkan pada slide berikut. Penjelasan terkait dengan segmen sebelumnya itu memuat materi dari slide 1 sampai 8. Jadi itu ada di segmen sebelumnya. Kita akan lanjutkan segmen 9 sebagai berikut. Slide ke-9 kita melihat lagi atau sekilas terkait dengan aliran steady dan unsteady, steady flow dan unsteady flow. Di steady flow pada minggu-minggu sebelumnya juga kita membahas itu berkaitan dengan kecepatan pada suatu titik dalam ruang tidak bervariasi terhadap waktu. Karena tidak bervariasi terhadap waktu, maka dou V per dou T nya sama dengan 0. Nah, pada kasus nyata semua aliran adalah atau kebanyakan yang diinvestigasi secara percobaan itu unsteady flow, dan ini tentu saja akan lebih kompleks dan lebih sulit untuk dibandingkan dengan kasus yang steady flow. Kemudian masih pada slide ke-9 kita melihat lagi streamlines, straight lines, path lines. Jadi streamline saya pikir sudah cukup banyak dibahas di perkuliahan minggu ke-15. Mungkin yang baru kita lihat atau kita dengar adalah straight line dan path lines. Nah, saya mencoba mengambil beberapa visualisasinya. Jadi meskipun pergerakan fluida cukup rumit, banyak konsep yang dapat digunakan untuk membantu visualisasi dan analisis medan aliran. Nah di gambar itu yang kiri bawah di slide 9 itu adalah ilustrasi untuk streamline, adalah suatu garis yang dimanapun pada garis tersebut bersinggungan dengan medan kecepatan. Nah, jika alirannya steady, tidak ada perubahan pada suatu titik termasuk arah kecepatan terhadap waktu, maka streamline adalah tetap pada ruang. Untuk unsteady flow akan berubah bentuk sepanjang waktu. Secara analitik untuk 2D flow, kemiringan streamline itu adalah dy per dx atau komponen v per komponen u akan sama dengan tangan dari sudut kecepatan dengan sumbu x. Jadi sama dengan dari sudut vektor kecepatan dengan sumbu x. Jika kecepatan dalam fungsi x, y, dan t, maka persamaan dapat diintegralkan untuk mendapatkan persamaan matematis streamline. Jadi kita bisa mendapatkan bentuk dari streamline-nya itu dari persamaan matematis. Kemudian dari gambar yang di bawah itu ada gambar mobil, dan kalau dilihat itu tentu saja ada semacam garis atau aliran fluida. Mudah-mudahan Anda bisa melihat itu bentuk itu inginnya menggambarkan untuk straight line, dan kemudian untuk path line itu diilustrasikan di gambar yang sebelah kanan dari gambar mobil tadi. Untuk aliran steady, streamline, straight line, dan path line adalah sama. Jadi untuk steady flow yaitu streamline sama dengan straight line dan path lines. Pada slide ke-10, nah itu saya coba carikan lagi beberapa gambar yang berhubungan dengan straight line dan path line. Jadi straight line itu terdiri dari semua partikel pada suatu aliran yang sebelumnya melewati titik yang sama. Jadi merupakan suatu alat laboratorium atau alat analisis yang diperoleh dengan mengambil foto dari partikel yang sudah ditandai. Nah, sedangkan ilustrasi gambar path line itu yang di sebelah tengah dan sebelah kanan
itu adalah garis yang dapat dilakukan trace atau penelusuran jejak dengan suatu partikel tertentu yang mengalir dari suatu titik ke titik lainnya. Jadi path line sendiri adalah mengikuti konsep Lagrangian yang tadi kita bahas, yang dihasilkan dari laboratorium. Di situ kalau kita bisa melakukan penelusuran jejak dari suatu partikel fluidanya, maka berkemungkinan kita akan memudahkan dalam proses pemantauan. Di dalam kasus ini mungkin gambarnya, ilustrasinya adalah partikel fluida atau mungkin aliran dalam pembuluh darah atau apapun begitu. Tapi kalau di kasus kebumian kita mungkin bisa memanfaatkannya untuk penelusuran atau path line akan sangat bermanfaat untuk pemantauan reservoir, terutama dari produksi minyak atau mungkin produksi geothermal dan seterusnya. Medan percepatan. Jadi untuk metode Lagrangian kita mendeskripsikan percepatan untuk setiap partikel sebagai A sama dengan A fungsi T. Jadi Lagrangian seperti itu. Untuk metode Eulerian kita mendeskripsikan medan percepatan sebagai suatu fungsi dan waktu tanpa mengetahui secara spesifik terkait setiap partikelnya, tapi kita punya fungsinya sebagai fungsi X, Y, Z, dan T. Percepatan suatu partikel adalah laju waktu dari perubahan kecepatannya. Demikian pembahasan di segmen yang kedua. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, di segmen ketiga. Terima kasih.